Halo adik-adik semua, kembali lagi ya bersama kakak. Nah, di sini kakak akan membahas mengenai konsep dari pecahan. Nah, sebelumnya bagi adik-adik yang belum mengenal kakak, kakak akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Damianus Fandi Pranajaya. Kakak biasa dipanggil Kak Fandi. Saat ini, kakak berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Dasar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini, kakak berada di semester 3. Nah, sekian ya perkenalan kakak. Kita akan lanjut ke materinya. Baik adik-adik, pada konsep pecahan yang akan kita bahas pada hari ini, kakak akan mengambil beberapa materi. Yang pertama adalah bilangan pecahan. Kemudian yang kedua ada bentuk pecahan. Kemudian yang ketiga adalah pecahan senilai. Dan yang keempat adalah menyederhanakan pecahan. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuki materi yang pertama, yaitu bilangan pecahan. Adik-adik, di sini kakak memiliki dua buah gambar. Pada gambar yang pertama, terdapat dua buku berwarna merah dan 6 buku berwarna hitam. Kemudian pada gambar yang kedua, ini kakak memiliki sebuah tongkat yang kakak cat berwarna putih dan berwarna hitam. Kemudian kakak ingin bertanya, berapakah bagian buku berwarna merah dari seluruh buku? Dan berapakah bagian tongkat yang dicat warna putih dari semua bagian tongkat? Untuk menjawab pertanyaan dari yang kakak berikan tadi, adik-adik bisa menggunakan bilangan pecahan. Nah, adik-adik harus mengetahui dulu bilangan pecahan itu digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Nah, pasti adik-adik akan muncul nih pertanyaan, bagaimana cara menulis pecahan? Nah, untuk menjawabnya, adik-adik dapat memperhatikan gambar berikut. Nah, bilangan pecahan itu dapat disimbolkan dengan A per B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat dan B itu nilainya tidak sama dengan 0. Nah, adik-adik, A ini bisa kita sebut sebagai pembilang dan B kita bisa menyebutnya sebagai penyebut. Sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan dari gambar yang kakak berikan tadi. Nah, kita coba untuk mengamati buku. Dari ke-8 buku yang ada, terdapat 2 buku berwarna merah dan 6 buku berwarna coklat. Total keseluruhan dari buku yang ada adalah 8. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku berwarna merah dari seluruh buku adalah 2 dari 8. Jadi kita bisa membuatnya ke dalam bentuk seperti ini ya adik-adik, yaitu 2/8.
Selanjutnya untuk gambar kedua, pada tongkat yang dicat berwarna putih dan hitam ini, pada bagian pertama itu berwarna putih dan pada bagian kedua itu berwarna hitam. Total bagian keseluruhan tongkat ini adalah 2. Pecahan untuk menyatakan bagian dari tongkat warna putih dan seluruh bagian dari tongkat adalah 1 dari 2. Jadi dapat dituliskan seperti ini adik-adik, yaitu 1/2. Baik adik-adik, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu bentuk pecahan. Adik-adik, dalam bentuk pecahan itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga adalah pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke bagian bentuk pecahan yang pertama, yaitu adalah pecahan biasa. Dalam pecahan biasa itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pada pecahan murni itu untuk pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi nilai pembilangnya itu lebih kecil dan nilai penyebutnya lebih besar. Contohnya adalah 2/3. Kakak akan memberikan contoh lain, yaitu ada 4/5, ada 6/8, dan ada 12/13. Untuk pecahan tidak murni, kakak akan memberikan contoh, yaitu 8/3. Nah, dari sini adik-adik bisa memperhatikan bahwa pembilangnya lebih besar nilainya daripada penyebut. Jadi nilai pembilangnya itu lebih besar daripada nilai dari penyebutnya. Contoh lain yang kakak bisa berikan adalah 5/4, 9/8, dan 12/5. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki ke bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pada pecahan campuran, ini dapat dituliskan bentuknya seperti berikut, yaitu A B/C. Apa sih maksudnya kakak? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, di sini A itu adalah bilangan bulat. Kemudian B adalah pembilang. Dan C adalah penyebut. Contoh yang bisa kakak berikan adalah seperti ini adik-adik. Yang pertama ada 1/2/3. Kemudian 2 7/8. Dan 5 1/2. Baik adik-adik, dalam pecahan campuran ini kita bisa mencari atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita mulai yang pertama ya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini kakak memiliki contoh 7/3.
Untuk mencarinya, kita hanya perlu membagi 7 dengan 3. Nah, itu akan mendapatkan 2, dan lebihnya atau sisanya adalah 1/3. Jadi apabila dituliskan ke dalam pecahan campuran seperti ini ya adik-adik, yaitu 2 1/3. Contoh lainnya, kakak memiliki pecahan biasa 5/4. Nah, di sini kita akan membagi 5 dengan 4, akan menghasilkan 1, dan lebihnya adalah 1/4. Jadi, dapat dituliskan ke dalam bentuk pecahan campuran adalah 1/4. Kemudian kita ke pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, langkahnya adalah yang pertama adalah kita harus mencari pembilang biasa. Itu dilakukan dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut. Hasil kali tersebut dijumlahkan dengan pembilang dari pecahan campuran. Kemudian langkah yang kedua adalah per dan penyebut tetap dituliskan seperti biasa. Nah, di sini kakak memiliki contoh yaitu 1/2/3. Nah, di sini 1 kita kalikan dengan 3, mendapatkan hasil 3. Dan 3 ini kita tambah dengan pembilangnya yaitu 2, menghasilkan 5. Jadi, selanjutnya dapat dituliskan seperti ini adik-adik, yaitu 5/3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu memiliki pengertian pecahan persepuluhan, pecahan perseratusan, pecahan perseribuan, dan seterusnya ya, yang dituliskan dengan tanda koma. Nah, untuk contohnya, adik-adik bisa melihat gambar seperti ini. Nah, berapakah kotak yang berwarna putih dari keseluruhan kotak? Nah, di sini kita dapati bahwa bentuknya adalah 3/10. 3/10 ini dapat dituliskan seperti ini adik-adik, yaitu 0,3. 0,3 ini adalah bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Selanjutnya, kakak memiliki contoh 0,75. Nah, 0,75 ini adalah bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma atau memiliki arti per 100. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuki bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen. Persen ialah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Nah, persen ini ditulis dengan lambang persen. Contohnya adalah seperti ini adik-adik, yaitu 7%. Nah, ini artinya 7/100. Kemudian kakak memiliki contoh lagi yaitu 38%. Ini artinya adalah 38/100. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuki materi yang ketiga, yaitu pecahan senilai. Adik-adik pasti memiliki pertanyaan. Apa itu pecahan senilai? Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai ini disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Baik adik-adik,
Sekarang adik-adik perhatikan ya dan cermati cerita yang kakak sampaikan. Nah, pada suatu hari, Dandi memiliki 2 buah donat. Kita sebut saja yang ini donat A dan yang ini donat B. Kemudian pada donat A, Dandi memotongnya menjadi 2 bagian. Sedangkan pada donat B, Dandi memotongnya menjadi 4 bagian. Kemudian pada donat A, Dandi memakan 1 bagian. Sedangkan pada donat B, Dandi memakan 2 bagian. Bantulah Dandi menuliskan bentuk pecahan donat A dan donat B yang belum dimakan. Dan adapun pertanyaannya, apakah kedua pecahan tersebut sama? Selanjutnya, donat-donat tersebut kita dapat ilustrasikan seperti ini ya adik-adik. Ini yang diarsir adalah donat yang belum dimakan ya. Pada bagian yang diarsir ini adalah 1 bagian yang belum dimakan. Jadi pada donat A, 1 ini adalah pembilangnya. Kemudian dari seluruh bagian donat, yaitu ada 2, jadi dari keseluruhan itu adalah per 2 pada donat A. Dan pada donat B ada 2 bagian yang belum dimakan, yaitu 2 sebagai penyebutnya. Kemudian dari keseluruhan bagian donat, yaitu ada 4. Jadi pada bagian donat B yaitu per 4. Apakah 1/2 dan 2/4 nilainya sama? Ya, benar. Nilainya sama ya adik-adik. Jadi, pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Baik adik-adik, sekarang kita masuki materi yang terakhir, yaitu menyederhanakan pecahan. Adik-adik, untuk menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima lainnya. Dan lakukanlah secara berulang jika memungkinkan. Nah, di sini kakak memiliki contoh. Yang pertama adalah 3/6. Nah, untuk menyederhanakan 3/6 ini, 3/6 dapat dibagi dengan bilangan prima 3. Jadi, pembilang dan penyebutnya harus sama-sama dibagi 3. Sehingga 3/6 itu dibagi 3/3. Nah, menghasilkan 1/2. Apakah ada bilangan prima lagi yang dapat membagi 1/2? Tidak ya adik-adik. Jadi 3/6 ini sama dengan atau bilangan sederhananya adalah 1/2. Nah, kemudian contoh yang kedua, kakak memiliki 10/3. Nah, untuk membagi 10/3, kita dapat menggunakan bilangan prima 2 sebagai pembaginya. Jadi 10/30 ini sama-sama dibagi bilangan prima 2, yaitu dibagi 2/2, menghasilkan 5/15. Apakah ada lagi yang bisa membagi 5/15? Tentu ada ya adik-adik, yaitu 5/15 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 5. Jadi
5/15 dibagi 5/5 menghasilkan 1/3. Apakah 1/3 masih bisa dibagi dengan bilangan prima lainnya adik-adik? Tidak ada ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 10/30 memiliki pecahan paling sederhana yaitu 1/3. Nah, selanjutnya adik-adik dapat mengerjakan latihan ya. Nah, latihannya bisa dikerjakan di buku latihan adik-adik. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, waktu berjalan cukup cepat. Dan semua materi yang kakak jelaskan sudah habis. Nah, kakak harap apa yang kakak jelaskan tadi dapat bermanfaat ya bagi adik-adik semua. Dan kakak mohon maaf apabila dalam menjelaskan tadi kakak ada salah-salah kata. Dan akhir kata kakak ucapkan sampai jumpa adik-adik.